Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di podcastnya Anak IFET. Oke, kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Dwi Astuti, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas IFET Semarang. Nah, siang hari ini nih kita kedatangan narasumber yang super kece banget ya, pastinya super humble dan kayaknya kalian sih udah pada kenal. Humble. Oke, mungkin bisa ya dari narasumber bisa perkenalan dulu nih, silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Harvin Zainal Arifin, tapi biasanya disebutnya dipanggil Caplin ya gitu, nggak tahu gitu kan. Pokoknya identitasnya saya itu Caplin. Saya adalah mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar angkatan 5. Gitu, Mbak Dwi. Oke, nah di samping kita udah ada Mas Karvin Zainal Arifin atau bisa kita manggil Mas Caplin. Ya, begitulah. Oke, nah Mas Caplin ini dia udah mengikuti program kampus mengajar angkatan 5. Jadi kalau udah ngomongin kampus mengajar pasti kalian udah tahu dong arah podcast kita mau kemana. Siang ini kita bakal mengupas tuntas mengenai kampus mengajar, baik dari pendaftaran sampai nanti penarikan. Nah, sebelum memulai perbincangan yang lebih jauh nih, mungkin dari Mas Caplin bisa menjelaskan sedikit apa sih kampus mengajar itu? Kampus mengajar itu, kita itu bagian dari mahasiswa yang terjun langsung di sekolah-sekolah, yaitu sekolahnya akreditasinya biasanya yang diambil B, bahkan ada yang C. Terus kalau misalnya yang A itu tidak. Itu adalah tantangan bagi kita, tantangan sosial ya menurut saya itu. Tantangan sosial kita itu belajar sambil berdampak. Itu adalah tagline kampus mengajar 5. Itu kita belajar sambil berdampak. Terus juga kita itu di sana itu menerapkan teknologi adaptasi, terus juga menguatkan literasi dan numerasi tentunya, dan juga penerapan teknologi kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut gitu, Mbak. Oke, nah program kampus mengajar ini kayaknya seru banget ya. Nah, gimana sih caranya kita sebagai mahasiswa biar bisa mengikuti program kampus mengajar seperti Mas Caplin? Oh, caranya itu yang pertama itu yang paling utama banget itu punya akun MBKM. Oke. Percuma dong kalian koordinasi kepada Kaprodi terus siapa tapi nggak ada akun MBKM kan terus buat apa coba ayo. Terus juga kita pertama itu bikin akun MBKM dulu di laman Oke. MBKM. Setelah kita bikin akun itu melengkapi data dirinya seperti ada KTP mungkin, terus juga alamat domisili, terus juga surat-surat rekomendasi sekolah, rekomendasi universitas, terus juga lagi setelah itu kita koordinasi kepada kaprodi kita yang terutama gitu. Apakah kita boleh mengikuti MBKM karena banyak sekali jangan sampai kita salah mengikuti mengambil MBKM yang lain gitu kan. Soalnya banyak sekali yang mungkin susah untuk penilaian konversi untuk kedepannya kalau misalnya kita salah ambil jurusan kayak misalnya gitu. Oke, berarti langkah pertama nih, yang paling pertama berarti punya akun Akun MBKM. MBKM Nah, untuk langkah harus. keduanya itu harus banget klarifikasi, Itu konsultasi ya sama konsultasi Kaprodi. ya, kaprodinya Nah, dibolehkan atau tidak gitu loh. Kalau oke, misalnya ya pasti dibolehkan karena kita sistemnya kan merdeka belajar gitu betul kan. banget. Nah, Gitu. untuk menurut Mas Caplin sendiri nih, ada nggak sih tips and trick, syarat-syarat agar kita itu calon peserta kampus mengajar itu bisa lolos? Tipsnya itu menurut saya itu kita pemberkasan kita harus memang benar-benar komplit, benar-benar Oke. konkret kayak misalnya kita lengkapi dulu pemberkasannya apa itu di sana kita dibutuhkan. Terus juga jangan sampai itu ada pemberkasan yang kurang. Setelah pemberkasan yang udah komplit kita validasi dulu di akun MBKM tersebut dan nanti setelah itu udah nih terus juga nanti kita pertama kali itu lolos itu loh Mbak, lolos pemberkasan. Ya, Setelah pemberkasan administrasi. itu administrasi, setelah itu kita ada tes juga nantinya seperti itu. Terus tipsnya itu menurut saya itu kita yakin saja, terus juga Yakin. nah yakin tuh, terus juga namanya kita pede aja gitu kan apa yang
yang mau dihadapi juga ada itu yang laman itu yang menjebak menurut saya. Itu yang Apa itu, Mas? itu lamannya yang menjebak banget itu. Ngeri banget Teman-teman nih kalau udah ngomongin menjebak kayaknya ngeri teman-teman banget saya ya. itu banyak yang daftar gitu kan. Ya. Teman-teman saya itu kan itu dia tidak mengisi yang apa namanya, apakah Anda mau ditempatkan di luar domisili yang ada isi gitu. Harusnya itu Anda itu centang aja, itu hanya pertanyaan menjebak. Karena kebanyakan itu teman-teman saya tidak mengisi, tidak setuju, malah dia sudah mengikuti tes tapi belum lolos sih gitu kan. Nah, makanya itu kalian jawab aja. Nanti toh kalau misalnya juga pas kita pemilihan sekolah, kita milih sendiri, nggak ada itu di luar domisili gitu. Oke. Itu, Dwi. Jadi tips and triknya kayak gitu ya, guys. Wih, ada minumannya. Aduh. Terima kasih. Mau spill IG-nya enggak ini? Silakan Mas minum dulu. Alhamdulillah, minum dulu ya. Jangan lupa daftar di IVET. IVET adalah kampusku. Kuliah Unismed aja. Oke, lanjut nih ya, Bang. Lanjut, boleh. Jadi tips and triknya biar nggak kejebak itu Iya, harus harus diisi diisi aja aja. gitu kan. Nanti pas penempatan itu penempatan itu ada dua. Oke. Ada dua, ada yang kamu asli mana sama domisili di kotamu. Itu. Nanti domisili di kotamu kalau misalnya kamu mau ngisi itu ada dua pilihan pokoknya. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah dinyatakan lulus, setelah itu kan ada yang namanya tes kebinekaan, tes VChat, literasi dan numerasi. Nah, itu gimana sih kayak syarat-syaratnya atau tipsnya biar kita juga lolos di tes itu? Nah, tipsnya itu pertama ya mungkin sudah saya sampaikan tadi itu. Kayak pertama itu kita akan dapat email nih, kita lolos pemberkasan. Oke. Setelah lolos pemberkasan, terus kedepannya kita akan dijatah atau digilir untuk mengikuti tes VChat, numerasi dan literasi untuk menginstal aplikasi sendiri melalui PC atau laptop. Oke. Jadi pengerjaan itu hanya bisa digunakan di PC atau laptop saja, nggak bisa pakai HP. Jadi kalian kalau misalnya belum ada laptop nih bisa pinjam teman kalian gitu kan. Nah, itu setelah kita sudah menginstal, kita akan tahu nih tesnya literasi, numerasi, dan literasi. Literasi kalau yang ketahui ya, literasi itu kita itu wawasan kita pengenalan soalnya, pemahaman soal dengan membaca. Numerasi membaca berbaur dengan ada angka yang kita harus hitung gitu. Terus juga wawasan kebangsaan kita sebagai warga Bhinneka Tunggal Ika atau warga negara Indonesia tahu kebangsaan kita gimana. Dan VChat apa tadi? Ya, tes VChat itu kita sebagai nanti bisa layani sebagai guru, kita itu bagaimana gitu loh di sana itu personality kita atau adab-adabnya gitu kan biasanya itu. Oke. Nah, pasti kalau dari calon peserta nih pada nanya gini loh, Mas. Itu tesnya susah nggak sih, Mas? Ih, Gitu. tesnya susah-susah gampang ya. Tesnya Susah-susah gampang banget. Sulit diartikan. Itu sulit diartikan. Ya jujur aja ini, Mbak. Saya itu Gimana? tes literasi saya itu emang jujur itu malas baca loh. Nggak tahu ya, malas baca terus tiba-tiba tahu-tahu tinggal klik atau apa ya memang baca, tapi baca Ya. sepenuhnya yang menurut saya pokok inti dari soal tersebut saya jawab gitu kan. Itu memang kendalanya itu kita bacanya itu lama atau kita Ya, memahami benar. soalnya itu juga ada waktunya. Waktunya itu kalau nggak salah itu dulu itu 45 menit. Kita ada berapa soal gitu? 30 gitu. 30 soal. Terus numerasi ya wawasan menghitung mungkin. Kali menghitungnya ya nggak rumit-rumit amat. Kita juga kayak apa yang namanya, kita nggak sampai kayak hitung plus angkat 5 pakar-pakar, enggak. Kita itu Nggak serumit itu nggak serumit berarti ya. itu, kayak kita dikemas cerita tapi dengan berupa angka. Oke, berarti gitu kunci kan. utamanya penalaran ya? Nah, penalaran ya, Lebih penting ke nalar Anda penalaran. sehat gitu. Sehat dong pastinya. Nalar yang penting sehat. Nah, kalau udah dinyatakan lolos nih, apa sih yang pertama dilakukan oleh anak-anak yang itu keterima kampus mengajar? Untuk pertama kali lolos nih, sebelumnya itu pemberkasan kan ada itu, kita bahas pemberkasan dulu. Oke. Pemberkasan itu ada dua loh.
pemberkasan yang domisili Semarang, Anda di Semarang sini sama domisili asli Anda. Itu menurut saya itu sekarang ini ya, kedok Oke. kampus mengajar angkatan 5 itu di Universitas IFET itu berkedoknya itu lulus dan pulang, lolos seleksi dan pulang kampung. Tadi Cocok apa itu? banget. lolos dan pulang kampung. Jadi jika kalian ingin mengikuti kampus mengajar berkedok pulang kampung, ikutlah kampus mengajar dan berisilah domisili sesuai KTP Anda. Terus juga Oke. ini kalau misalnya tetap mau stay Semarang, takut kosnya nanti susah lagi nanti cari kos untuk 1 semester nih. Ya domisilinya di Semarang gitu. Terus Oke, juga oke. pas penempatan, kita lolosnya penempatan itu kita pas tes. Setelah tes itu kan ada namanya itu loh. Kita nunggu 1 bulan. Saya itu dulu itu itu pengumumannya tanggal 2 Januari. Oke. Nah, 2 Januari itu terus pemberkasannya itu penempatannya itu kita langsung pilih. Soalnya apa? Soal 2 minggu kemudian kita langsung pilih loh. Karena itu kalau kita misalnya telat untuk memilih, kita akan dilempar engkau di sekolah paling jauh. Oh, Jadi berarti ada waktu 2 nih. pemilihan juga berdampak Waktu ya? harus satset gitu loh. Oke, satset. Harus satset gitu kan. Soalnya itu pengalaman teman saya sendiri, temennya dari IFET sendiri loh. Iya. Itu domisili Semarang. Dia ngajar di mana? Di Demak gitu. Luar biasa. Itu karena itu bayangin itu dari Semarang ke Demak itu bolak-balik Tiap itu hari. karena telat memilih sekolah yang diprioritaskan gitu kan. Kalau Oke. misalnya itu takutnya itu. Maka dari itu jadi pas kita tahu untuk pemetaan sekolah harus satset. Karena ada 2 opsi, sekolah 1 dan sekolah 2 gitu. Terus juga setelah kita lolos sekolah itu saya kan tanggal 20 Februari kita penerjunan secara langsung. Oke. Nah, sebelum 20 Februari itu kita observasi dulu pada sekolah Oke. tersebut. Jadi harus cari tahu ya sekolahnya gimana. Harus cari tahu. Takutnya ini Kak, takutnya itu sekolah itu nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba kita nongol kayak, loh Kamu apa ini? siapa gitu? Kamu siapa ini kok ujuk-ujuk ke sini? Kan aneh gitu kan. Kita Iya. harus ada pendekatan sama sekolah tersebut. Kalau sekolah tersebut tahu yang namanya MBKM kampus mengajar, ya alhamdulillah. Kalian selamat. Kalau misalnya ada nih kayak ada yang bersikeras sekolah itu kayak program ini apa sih, dari mana sih, itu kalian harus menjelaskan MBKM itu apa gitu kan. Kampus mengajar itu apa gitu kan. Gitu, Mbak. Oke, berarti ada tambahan tips and trick ya. Harus ada tambahan. cepat memilih sekolah yang akan dituju. Terus juga itu kelompoknya, jangan harap kelompoknya bisa milih loh ya. Kelompoknya Oh, itu itu random. diacak berarti, Random. Jadi kamu nggak tahu bakalan setemanmu itu selama 1 semester itu Dari siapa, univ mana, dari siapa, di mana, ganteng atau tidak, cantik atau enggak. Oke. Intinya kita benar-benar dilatih Iya. bersosialisasi juga ya. Mungkin kalian nanti KM bisa cinlok. Ah, ngeri nih, ngeri. Jangan-jangan nih Mas Chaplin nih cinlok di KM nih. Wih, Berbagi kisah. Kayaknya enggak sama mahasiswa, tapi sama ibu. Waduh, Itu malah ngeri. Malah ngeri. Saya di SD itu kayak di sana itu sifatnya gurunya masih muda-muda dan kebanyakan ini perempuan gitu loh. Bener nih, Dan cinlok saya nih. sendiri laki-lakinya hanya 2 gitu kan, nggak full senyum gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ya lanjut Dwi. Nah, untuk Ya. apa ya? Gimana sih bisa sharing gitu? Ketika kamu melakukan kampus mengajar ini, sharing-sharing cerita dong, ada keseruan apa atau mungkin ada kendala apa gitu. Ya, itu mesti pertama itu sharing itu ada yang pertama itu kita observasi dulu selama kita penerjunan, observasi selama seminggu dulu sekolah Ya. tersebut. Sekolah tersebut itu yang kurang apa, terus murid-muridnya gimana. Kebetulan nih sekolah saya itu yang paling menurut saya dari teman-teman saya yang 20 yang lolos itu sekolah saya itu sekolahnya basicnya itu yayasan Katolik, dan yayasan Oke. tersebut itu sekolah yang benar-benar gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Keren banget ya. Keren Iya, banget. benar Oke. sekali, keren banget. Dan itu saya memang di situ memang niatnya
kamu harus juga survei sekolah tersebut ya. Ya. Kayak kalau misalnya mau daftar gitu kan. Saya udah tahu nih sekolah tersebut ada yayasan Katolik dan saya memang mau toleransi beragamanya yang tinggi. Oh, yang Meningkat penting jangan logout. yang penting Oke. jangan logot dulu ya. Jangan penting jangan berpengaruh logot, loh. guys. Jangan berpengaruh loh ya. Jangan logot tuh. Ya walaupun di sana gitu kita berdoanya memang berdoa agama sana, kita harus menghormati. Tapi di sana itu gurunya baik-baik banget loh ya. Terus juga kita di sana itu dibebaskan untuk mau ngapain juga boleh. Kita yang penting menurut kamu yang terbaik untuk sekolah ini apa tinggal jalankan. Terus juga kita ada proker nih setiap di sana itu kita observasi, kita bikin prokernya itu ada proker kelompok sama proker individu. Oke. Proker kelompok itu kita bareng-bareng kita mau di sana itu mau ngapain bulan pertama kita mau contohnya di punya aku di bulan pertama itu kita ada madingnya itu dari karya-karya Karya siswanya. kita tempel itu kan tiap hari Ya. ganti terus juga kita di Oke. sana merombak seperti literasi di pagi hari seperti biasanya di sana itu menceritakan kesehariannya anak-anak SD tersebut terus kita ganti dengan kalimat rumpang kayak misalnya kita itu pengetahuan umum kayak pengetahuan tokoh itu kalimat rumpang itu seperti kalimat yang dipotong-potong ada isinya untuk melengkapinya jadi Kuis pagi hari gitu ya. biar Siswanya. siswanya itu tidak boring dengan Iya benar. nomor bagi literasi hanya itu aja gitu kan. Nah, untuk penerapan numerasinya itu kita penerapannya itu dari kehidupan sehari-hari kayak misalnya kita kalau misalnya pas jam istirahat nih kita ajak main dengan kayak hitung-hitungan kayak misalnya kita mengajarkan itu permainan tradisional seperti apa namanya yang Congklak gitu. congklak terus juga yang lompat-lompat itu apa namanya yang Lompat tali. enggak yang lompat gini itu Gundu. Apa sih aku bilangnya enggak yang tahu. gini loh yang 1 1 2 yang lompatnya itu Engklek. engklek ya bener engklek ya itu kan kita juga menerapkan numerasinya itu dari situ gitu kan terus juga pembelajaran matematika kita yang isi karena itu apa termasuk numerasi gitu kan ya kita kan di sekolah itu yang menerapkan menguatkan literasi numerasi dan adaptasi teknologi kita juga mengajari Oke. guru di sana untuk pembelajaran melalui PPT ataupun Snapseed atau apapun itu yang berbaur dengan teknologi kita untuk mengajarkan gitu terus juga proker itu tersebut kamu rancang dengan baik setiap bulannya pasti ada target satu bulan satu proker bersama terus Oke. juga lagi ada proker bersama di sana itu memang sekolah saya itu pendidikan karakternya lebih utama karena itu sekolahnya gratis semua kalangan bisa masuk jadi di Wow. sana itu sangatlah barbar sekali ya ada anak dulu ada cerita nih Oke. Boleh nih kayak Ya, ceritanya kayaknya seru banget ceritanya gini itu ada kelas 4 nih kan itu sih. Ya. berbagai elemen masyarakat masuk kan ada yang mohon maaf nih saya sebut ya ada pengemis ada pemulung terus juga ada anak pemulung ada anak pengemis juga ada anaknya pengangguran terus kan suatu ketika itu anak-anak tersebut berantem gitu kan ejek-ejekan bapak biasalah Terlalu dark ya. terlalu dark jokesnya. banget itu sekolah Dark itu banget. wah kayak misalnya gini dia nggak terima diganggu nih terus dia bilang kata bapaknya Suranto anaknya Suranto gitu aja terus dia lagi bales gitu kan rapopo penting bapakku kerja daripada bapakmu ngemis parah banget sih terasa wow ini memang sekolah yang sangat menjunjung tinggi pendidikan karakter ya Jokesnya bayangin deep jokesnya banget. Aduh. itu memang ya mungkin aku dulu itu pas SD kan nggak kayak gitu kan pernah kan Nggak, SD iya, kita tapi nggak ada kayak orang itu gitu kan. kan karena itu mungkin pengaruh teknologi juga ya kak Iya sih. astagfirullah dikat ini Oh nggak apa-apa. Di sini santuy. Santai. boleh. aduh itu kayak kok parah gitu loh terus juga memang di sana itu kebanyakan mayoritas muslim bayangin Ini nih, Yayasan sekolah Katolik. yayasan Katolik ada Mayoritas. 128 anak itu yang 38 anak itu hanya
yang Katolik, pure Katolik dan Kristen, dan sisanya Muslim. Dan di sana itu tidak ada yang mengajarin pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan agama, agama Islam gitu agama saja. Islam. Karena apa? Nggak ada gurunya. Jadi di sana emang itu sebagai peluang proker kami ya dari Oke. kelompokku itu kita mengisi pendidikan agama Islam dari di sana. Ya walaupun muka-muka saya emang muka-muka kriminal nih, tapi masih beradab kok, masih bisa beragama Islam, masih Islamable saya masih bisa kok untuk mengajarkan anak-anak gitu kan. Oke, berarti ada poin Aduh, plusnya ya, poin walaupun ada yayasan poin Katolik tapi mayoritas Islam bisa buat mayoritas proker. Islam gitu kan. Itu sebagai prokernya. Terus juga mungkin dan kelompokku Oke. itu saya spill sedikit ya, kelompokku itu Ada berapa orang nih BTW? dan Berapa orang? itu ya kita bahas lagi ya ini. Itu biasanya di kelompok sekolah itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Dari Oh, 3 sampai 5 orang. Jadi itu diacak, kadang ada yang bisa satu rombel. Itu satu rombel tipsnya gampang itu. Itu gimana tuh? kita pilih sama Sekolah yang sama? teman-temannya sekolah yang sama. Oke, itu tips and trick lagi ya, guys. Opsinya itu harus opsi yang sama, opsi 1 dan 2. Itu kalau kalian mau satu rombel dan mungkin susah untuk beradaptasi kepada orang lain. Kan banyak Iya. nih ada yang biasanya orang kan susah untuk beradaptasi kepada orang lain Kayak kan. lebih malas, aku pengen sama dia aja Ya, deh aku sama gitu. dia aja deh untuk mengenal orang baru kan mungkin susah loh. Apalagi Kayak buat kerja sama kayak gini ya. aduh, orang baru siapa tuh? Definisi pemenangnya selalu orang lama. Iya, definisi pemenangnya itu orang lama. Aduh, cuak. Aduh. Ini kok malah bahas cinta ya? Skip dulu. Oke, lanjut. Nah, terus juga itu mayoritas itu ya teman-teman saya itu saya pikir nih, kayak saya masuk di sana itu mungkin teman-temanku nanti berbeda dengan saya nih masalah keyakinan. Ternyata di luar skrip mau kak ada nih dari pendidikan bahasa Arab. Itu udah melenceng banget tuh. Pendidikan bahasa Arab. Terus juga dua itu anak matematika. Ya, bisalah untuk numerasinya. Ya walaupun saya nggak bisa jago-jago untuk menghitung ya. Terus juga itu 2 anak itu uniknya itu adalah anak pondok. Wow. Wow. Di luar skrip yang saya Saling melengkapi sih dengan Iya. kamu yang seperti ini ya. Ya saling melengkapi untuk menumpang untuk di sana untuk mempelajarkan agama Islam kepada anak-anak yang di sana memang yang pelajaran agama Islamnya yang mencatat dan sepengetahuan gurunya. Jadi guru di sana juga sedikit ya belajar agama Islam sebelum ada kita yang mengisi Oke. pendidikan agama Islam gitu. Toleransinya keren sih, keren. Gitu. Terus lagi ada nih masalah apa namanya itu? Gimana? Untuk masalah kayak jokes-jokes di sana itu sangatlah drag banget sih, kayak contohnya seperti tadi yang saya ceritakan. Terus lagi Oke. permasalahan jokes-jokes itu sampai Tuhan dibawa-bawa, Masya Allah, sumpah itu memang benar-benar pendidikan di sana itu memfokuskan pendidikan karakter. Dan juga di sana itu memang ada anak ya kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 itu ada yang buta huruf loh ya, bayangin kamu. Nah, itu gimana tuh cara ngajarnya? Pasti kan Ya itu sebuah tantangan ya Nah, gitu. iya. Tantangan banget. Kita biasanya setelah pulang sekolah 7 anak itu kita dampingin, kita ajarin cara membaca. Kayak misalnya pertama itu ada buku bacaan yang kita sudah susun untuk mulai untuk membaca. Itu bener-bener yang 2 anak itu bener-bener buta huruf, nggak bisa baca sama sekali. Karena memang ya di lingkungannya tidak diperdulikan oleh orang tuanya, tidak diajarkan. Jadi pengajaran itu harus sama ya memang di sekolah dan tidak lepas dari pengawasan orang tua gitu loh. Jadi Iya sih. kita memang membimbing mereka yang buta-buta huruf untuk bisa baca, karena itu kelas 4 kelas 5 loh Mbak, nggak bisa baca. Nah, itu gimana sih? Kok bisa buta huruf dan dari kelas 1 sampai kelas 4 tuh gimana? Proses belajarnya Proses dia. belajarnya memang ya kita kayak seperti yang lainnya, itu menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar itu. Ya gitu, kita yang anak-anak yang nggak bisa baca kita tarik, kita belajar baca di perpus. Ya
lambat laut setelah ini ada kemajuan. Oke. Untungnya ada kemajuan walaupun tidak signifikan, tapi memang itu anak-anak tersebut memang mau untuk membaca dan mau memang harus ada TA Kuncinya les privat kemauan gitu, ya. kemauan juga gitu kan. Terus Setuju. juga memang anak di sana itu memang ada yang bandel banget, ada yang nurut. Itu bagaimana kamu pendekatan sama siswanya tersebut gimana? Gitu. Oke. Ini kan kita udah mendengarkan nih sharing-sharing dari Mas Chaplin gimana dia di SD. Di SD mana? Marsudi Utami. Nah, yaitu di SD Terima kasih itu Bu gimana? Maria. Oke. Dan kayak keluh kesahnya dia juga, Ya, kendala-kendalanya dan pasti kendala-kendalanya. apa ya, seru banget sih Ya kayaknya. seru, ada suka, ada dukanya. Mungkin ya tiap kita bekerja sama itu pasti ada plus minusnya itu kan. Iya, Ya bener kita banget. memang apa namanya gimana kita juga harus pendekatan kepada kelompok kita dulu ya. Jadi sebisa mungkin kalian menjalin hubungan baik kepada kelompok-kelompok kalian. Karena Oke. itu mungkin untuk sebagai apa ya namanya? Menyukseskan proker-proker kalian, proker-proker kelompok. Oh, tadi juga ada proker individual ya. Oh iya, itu gimana tuh? Itu Ngapain? proker individual itu dari konversi apa mata kuliah yang dikonversi. Oke. Jadi menarik, ini kita bahasnya konversi. Iya, baru mau tak tanya ini. Hmm. Baru banget nih mau Eh, nanya nih mengenai jadi, konversi. mengenai konversi Nah, ya, tentunya kan tentunya saya Gimana? di Fakultas Pendidikan yang dikonversi itu pendidikan yaitu PLP 2 Oh yang ya. biasanya di sekolah SMA kita sudah. Terus mata kuliah yang dikonversi itu kita harus konsultasi sama kaprodinya, kita ya mau diambil apa. Kalau misalnya mata kuliah wajib yang memang harus praktikum, semestinya menurut saya jangan diambil untuk dikonversi gitu. Oke. Ya itu Karena eman loh, yaitu praktikum kamu konversi di MBKM itu bener kamu banget sih. malah tidak tahu praktikumnya apa nanti lo ya. Terus yang dikonversi itu saya itu ada 20 SKS. Oh, 20 SKS dan saya lumayan kan banget ya. dan saya kan ini kan di Semarang ya. Jadi saya bisa mengikuti perkuliahan juga. Jadi Oke. total itu kalau misalnya Satu semester di ini berarti berapa? satu semester itu aku ambil 28 SKS. Mantap, menyalahi itu. Menyalahi Menyalahi aturan kodrat. kampus, coba. Jadi yang memang yang ada di dashboard itu di dashboard My Event ya, di dashboard My Event itu kan kita sistemnya paketan ya. Iya. Ya, sistemnya betul banget. paketan ya itu kita PLP semester 7 kita udah ambil kan belum ada nih yang di laman apa di kartu KRS gitu. KRS. Nah, jadi kita ada kartu konversi. Jadi kita mendapatkan 2 kartu gitu kan. Jadi total jadi kalau misalnya keuntungannya kamu ambil di Semarang, kamu bisa mengikuti perkuliahan reguler. Jadi di sana kita juga berkoordinasi juga di sana gitu, kita tidak sepenuhnya untuk mengajar. Kita membantu bukan menggantikan guru untuk Ya, mengajar. oke, itu bener Saya banget tuh. saya Membantu tegaskan bukan lagi ya, menggantikan kampus guru. mengajar itu bukan menggantikan guru untuk mengajar, tapi membantu guru untuk mengajar. Tetapi boleh sesekali-sekali kalian itu mengajar di kelas-kelas mungkin untuk pengenalan proker individual itu dari SKS-nya. Kalau misalnya aku ambil aku kan di geografi nih. Ya. Dari ambilnya itu di mata kuliah negara berkembang, maju dan berkembang. Nah, aku terapin di sekolah sana itu ada pembelajaran tentang ASEAN. Oh ya. Nah, jadi IPS itu ya. nanti di apa namanya di satu padukan menyampaikan oh ini loh negara berkembang dan maju dan ini loh letak geografisnya, Oke. benderanya, mata uangnya, terus juga apa namanya ibu kotanya itu. Terus mungkin dari prodi-prodi lain bisa dikembangin apa mata kuliah yang menurut Anda bisa disampaikan untuk anak-anak. Lalu tidak kan biasanya kan ada nih dosen yang oh tidak semudah itu mendapatkan konversi dari saya. Ya, itu gimana tuh? Enak-enakan seperti itu. Kan Ya kamu berkonsultasi sama Kaprodi. guru Oh, guru dosen yang mengajar tersebut ya. Yang dosen mengajar tersebut itu
gimana kita ini loh proker individual yang saya sampaikan di proses MBKM-nya itu gitu. Oke. Berarti Gitu. gimana proker yang kamu nanti jalankan juga berpengaruh ya ke konversinya. Berkonferensi ya juga itu sangat berpengaruh. Jadi saya memang apa ya, itu benar-benar nggak semudah itu dikonversi. Ada yang dikonversi hanya 18, nggak sepenuhnya 20. Alhamdulillah syukur-syukur saya 20. Oke. Jadi gitu ya, guys. Keuntungannya ikut kampus mengajar konversi 20 SKS, total pengambilan SKS semester ini sampai 28 ya, menyalahi kodrat. Yang jelas itu yang paling penting konsultasi sama dosennya. Ya benar sekali. Oke. Oke. Nah, ini denger-denger nih kan bentar lagi penarikan. Iya. Bisa dong menceritakan gimana nantinya pas penarikan atau apa sih yang bakal kalian lakukan gitu sebelum penarikannya atau gimana? Ya ini kan 3 hari lagi saya penarikan. Oke, 3 hari Nah, lagi ya? 3 hari lagi. Nah ini seminggu ini kita dibebaskan untuk mengisi laporan akhir individual dan kelompok. Nah itu bisa dikerjakan di rumah. Jadi saya tidak bolak-balik sekolah lagi, bisa langsung ke sini gitu Berarti kan. ini udah full nggak ke sekolah gitu? Full gak sekolah, tinggal nunggu 3 hari lagi sih ke sekolah untuk penarikan sekolah dan penarikan dinas. Oh ya. Nah juga lagi mungkin ini kita juga pas di kampus mengajar itu kita juga setelah seminggu kita ngisi laporan juga. Laporan dan Itu perbedaan kampus mengajar 4 dan 5 itu kalau yang 4 itu tiap hari laporan. oke. Nah, Kalau kalau yang yang ini 5 itu seminggu sekali. Jadi lebih enak. Tapi untuk kedepannya bakal seminggu sekali atau Ya itu kurang tahu ya itu kedepannya lah. Semoga aja sih seminggu sekali ya. Seminggu sekali ya, Semoga. seminggu sekali semoga loh ya. Dan ini katanya yang MBKM, yang kampus mengajar 6 itu targetnya ada yang SMK juga ya? Oh, kurang paham sih. Kurang paham. Aku baca-baca targetnya ada di SMA juga atau SMK ya? Oh, SMK. SMK. Advokasi. Oh, SMK menarik sekali ya SMK ya. Bener Itu banget. targetnya MBKM yang sekarang itu saat dari MBKM yang Merdeka Belajar 1 sampai 5 itu targetnya SD SMP. Ini untuk pertama kalinya berarti ya di SMK. Oke. Terus Untuk penarikannya nih gimana nih? penarikannya itu Kayak kayak penarikan biasa, ya kita ada acara khususnya nggak sih? ada nanti? acara khusus kita seperti kayak bikin susunan acara, kasih kenang-kenangan lebih utamanya. Untuk kasih kenang-kenangannya untuk berapa sih Kak atau apa? Lah, kita di MBKM sendiri di kampus mengajar itu kita juga ada royaltinya loh ya. Ada Boleh dong royaltinya. di-spill, Kak. Biar Aduh. kita semakin semangat nih buat ikut kampus mengajar. Royaltinya itu ada pembagiannya itu 2 termin. Satu terminnya itu terdiri dari rekapan royalti 2 bulan. Jadi langsung 2 bulan gitu ya? Langsung 2 bulan. Jadi misalnya nih kita dapat fee-nya itu kita dapat sebulannya 1.250.000. Lumayan banget loh guys. 1.200.000, maaf, Iya, 1.200.000. Nah itu dibayar langsung 2 termin, jadinya 2.400.000. Dan juga itu kalau kita lolos di kampus mengajar, kita dibiayai semesteran loh ya. Keuntungannya kita dibiayai semesteran. Jadi kita udah dapat 1.200.000 itu 2.400.000 per 2 bulan dan ada biaya semesteran. Biaya semesternya kita dibiayai semester itu kurang lebih kalau nggak salah itu 2.800.000 ya per semester. Jadi kalau misalnya semester Anda nih, teman-teman semester Anda 3 juta, lah Anda berarti membayar kekurangannya aja. Kekurangannya itu berarti 200, tinggal bayar 200. Terus juga kayak total nih kita mengajar itu nggak sampai 4 bulan kok, santai. Cuma 3,5 bulan. Ya, tapi fee-nya itu 4 bulan ya? 4 bulan. Jadi totalnya ini berarti motivasi dari narasumber kita bisa mengantongi 4.800.000 ya. Auto kaya ya guys. Iya, kita nggak kuliahnya di sekolah, kita dibayar. Nah, itu keuntungannya. Jadi kalau misalnya
kalian bisa lah untuk join untuk membantu orang tua kalian untuk Bener banget, bener. pembayaran UKT Apalagi mungkin. yang mungkin mau modus pulang kampung Nah, ya, apalagi modus pulang udah nggak kampung bayar kos, udah gak nggak bayar kos, nggak bayar makan dan nggak- lain-lain. makan ditanggung orang tua. Nah, itu maksudnya dapat Aduh, uang. dapat uang lagi. Wah, tuh sih kita Oke. kita juga kenang-kenangan kita ya mungkin rembukan sama teman-teman kelompok kita mau Satu kasih kelompok, apa gitu kan yang kurang di situ ya Boleh di-spill dong kalau dari kelompoknya Mas Capli nih, mau ya ngasih apa buat sekolah? yang kita ngasih apa ya kita pertama ya kita ngasih plakat Iya, benar ya banget. terus untuk barangnya mungkin kita mengasih yang bisa bermanfaat di sana seperti apa buku baca Ya, buku oke. baca terus juga satunya lagi itu alat sih seperti apa kipas Oh, oke. Fasilitas fasilitas tambahan. di sana udah sih itu aja Mbak Ibu doain untuk penarikan sukses ya. Amin. Semoga juga. Saya juga jujur itu Gimana? rindu kuliah sih coba bahkan saya yang bolak-balik kuliah aja rindu loh apalagi teman-teman saya yang jauh yang sampai pulang kampung, yang pulang kampung gitu. nggak kuliahnya daring itu apakah kalian nggak rindu gitu loh saya pun Kayaknya memang rindu rindu banget sih Rindunya tertahan tapi. iya bener sih rindunya tertahan Ya mungkin yang terakhir nih, motivasi biar teman-teman mahasiswa juga semangat ikut program MBKM apa kayak mungkin kampus mengajar gitu. Motivasinya dari Mas Capli sendiri. motivasi saya sendiri itu memang saya itu memang ingin terjun langsung pada masyarakat khususnya terutama saya pendidikan saya memang ingin menjadi guru. Oke. Nah itu motivasi terbesar saya untuk mengikuti kampus mengajar lebih tepatnya gitu loh. Jadi memang untuk masalah sendiri pas mengikuti kampus mengajar itu menurut saya jadi guru ya kita harus sabar. Jadi basic saya itu pengajaran di SMA SMP ya, tapi aku dapatnya SD nih. Jadi Harus super memang sabar harus super sabar menghadapi anak-anak kecil-kecil yang imut-imut gitu kan. Iya, betul Yang kayak aku. dikit-dikit, Mas, Mas, Raiso. Nah itu memang khususnya, aduh harus sabar sih. Ya menurut saya juga beringinan juga mungkin kedepannya untuk mengikuti PLP2 ya. Karena memang apa ya namanya itu belum puas loh gitu loh untuk Berarti menjadi guru. seseru itu ya ngajar. Seseru pokoknya seru ngajar banget. Kita di sana bermain sama anak-anak, terus seru-seruan sama-sama anak-anak, terus juga apa namanya kita dekat banget lah sama anak-anak di sana. Kita kayak seperti Udah jadi keluarga udah ya. jadi keluarga sendiri selama 4 bulan kita bertemu terus gitu kan. Jadi untuk menarikan ya mungkin agak sedih sih mungkin untuk meninggalkan Terharu ya. anak-anak tersebut yang memang ya memang ini tugas kita lah kita hanya 1 semester dan Ya. kita hanya menemani hanya 1 semester untuk anak-anak dan untuk anak-anak SMA Studi Utami selamat menempuh UAS ya semoga nilai kalian memuaskan dan jangan Amin. kecewakan kakak-kakak ini ya. Oke, Untuk ini modest banget sih. kedepannya untuk lebih baik lagi dan terima kasih untuk semuanya teman-teman KM saya yang dari di penjuru manapun yang di sini terus juga saya juga meminta maaf kepada kepala sekolah kalau misalnya kinerja kita ada yang kurang, ada tutur sara, mohon maaf dan minta maaf sekali. Di SD tersebut sangatlah baik banget. Jadi memang kayak kenangannya luar biasa ya, memang membekas luar biasa banget. Motivasi banget. Oke, gimana nih teman-teman? Jadi dari narasumber kita udah menceritakan dan kita udah sharing-sharing mengenai kampus mengajar. Dan pasti kalian kayak pengen kan, apalagi dengan fee-nya yang begitu besar ya, luar biasa. Terus yang mau modus pulang kampung mungkin bisa juga ya. Semoga aku juga bisa kayak gitu ya, bismillah. Bismillah dapatnya yang SMK ya. Iya, sekalian nyari biar calon. ada berondong-berondongnya. Iya, bener banget. Enggak sih, mungkin Kak Dwi itu enggak ngincar berondong di sana sih mungkin. Gurunya yang masih jomblo, yang masih sendiri mungkin bisa diincer ya kan. Oh, gaspol. Kalau itu berarti nggak harus SMK. Guru SMP boleh lah. Kalau gue lihat sih biasanya kebanyakan itu perempuan. Iya, bener banget.
Oke, sebenarnya makasih banget nih buat Iya, Mas terima kasih Chaplin atas sama-sama. bincang-bincangnya siang hari ini. Maaf banget nih udah mengganggu waktunya ya. Nggak apa-apa, ini untuk sharing saja ya. Kayak buat penyemangat juga buat Nah, teman-teman yang mau mendaftar KM pastinya. Nah, sekian dari kita podcast yang hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. terima Oke, kasih. goodbye Terima kasih. guys. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu dong.